kan. Jadi babakan hawa songo ini harus panjenengan tutup semuanya. Jadi pengendalian hawa nafsu itu panjenengan kendalikan betul-betul. Lamun wus lingsir wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menguasai ilmu penerawangan. Jadi untuk menguasai ilmu penerawangan ini bisa menggunakan berbagai cara atau berbagai metode. Ada yang menggunakan cara puasa, itu juga ada ya, dengan mantra-mantra khusus untuk ilmu penerawangan, itu juga ada. Kemudian ada cara dengan membuka mata batinnya dulu, itu juga ada. Kenapa? Dengan membuka mata batin sebenarnya bisa digunakan untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain ya, seperti penerawangan. Kemudian juga bisa untuk menguasai ilmu merogo sukmo, kemudian juga untuk menguasai ilmu pengasian, kemudian untuk menguasai ilmu kanuragan dan kadigdayaan yang lain, itu juga bisa kalau mata batinnya itu sudah terbuka. Atau semakin peka mata batinnya, maka untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain itu akan semakin mudah. Kemudian ada juga cara yang menggunakan wirid atau dzikir. Nah, ini juga bisa. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahaskan adalah menguasai ilmu penerawangan tapi dengan menggunakan cara wirid atau dzikir. Jadi yang perlu dipersiapkan ya panjenengan untuk menguasai ilmu penerawangan ini adalah niat yang kuat dulu. Jadi niat panjenengan harus kuat. Panjenengan harus membawa cengkir, jadi kencenging pikir. Panjenengan tidak boleh ngelokro, panjenengan tidak boleh putus asa sampai panjenengan berhasil menguasai ilmu penerawangan ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi jam 12 malam ya, panjenengan sebelum melakukan zikir ini panjenengan mandi dulu. Ini mandi besar ya. Panjenengan mandi besar dengan niat untuk membersihkan jiwa raga. Itu niatnya mandi. Jadi mandinya habis jam 12 malam. Karena apa? Habis jam 12 malam itu adalah energi air, terutama ion positif air itu paling tinggi. Jadi panjenengan niat untuk membersihkan jiwa raga. Setelah itu kemudian panjenengan ya memakai wangi-wangian. Jadi terutama ini menggunakan minyak-minyak yang tidak beralkohol. Di badan panjenengan wangi, tempat panjenengan juga suci, wangi ya. Nah, setelah itu panjenengan lakukan sholat tobat 2 rakaat. Tujuannya apa sholat taubat ini? Supaya hati panjenengan, supaya jiwa panjenengan, supaya pikiran panjenengan ini akan bersih. Jadi panjenengan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Jadi pikirannya panjenengan harus fokus, jangan sampai ngelambiar kemana-mana. Masalah hutang jangan dipikir dulu. Panjenengan fokus. Nah, setelah sholat tobat 2 rakaat, kemudian panjenengan lakukan sholat hajat 2 rakaat. 4 rakaat juga bagus ya, setiap 2 rakaat salam. Nah,
setelah itu kemudian panjenengan ya niatkan betul di dalam hati untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, supaya dikaruniai bisa menguasai ilmu penerawangan. Nah, setelah itu, setelah niat panjenengan sudah kuat, panjenengan sudah fokus, kemudian panjenengan tawasul dulu. Nah, jadi sambung ya, panjenengan tawasul kepada satu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, kemudian pada 4 sahabatnya, kemudian pada nabi-nabi yang lain dan wali-wali yang lain, kemudian pepunden-pepunden yang lain yang panjenengan hormati, kemudian kedua orang tuane panjenengan, kemudian kepada diri panjenengan sendiri. Nah, jadi ini tidak baku, artinya tawasul ini itu bisa panjenengan sesuaikan dengan mana yang cocok untuk panjenengan tawasuli. Nah, ini tidak baku. Yang utama adalah tawasul umum saja. Yang utama. Ditambah tawasul yang lain terserah panjenengan. Nah, setelah itu kemudian panjenengan membaca istighfar 33 kali. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu 33 kali. Tujuannya apa? Supaya bersih panjenengan, pikirannya bersih, hatinya bersih, panjenengan plong. Ketika plong nanti untuk tenang itu cepat. Nah, setelah itu kemudian panjenengan ya wirid ini, ya batin, ya batin, ya batin, itu sebanyak 15.000 kali. Nah, dalam membaca ya batin ini panjenengan sambil memejamkan mata, ya, duduk bersila sambil memejamkan mata, dan membacanya tidak boleh cepat-cepat ya. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat selesai intinya. Jadi panjenengan nikmati saja, panjenengan rasakan betul-betul di dalam hati ya. Ya batin, ya batin, ya batin, itu sampai 15.000 kali. Nah, setelah itu ya, panjenengan berdoa lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, supaya panjenengan dikaruniai bisa menguasai ilmu penerawangan. Kemudian panjenengan tutup dengan membaca Al-Fatihah. Nah, bagi yang non muslim atau agama dan kepercayaan yang lain, panjenengan habis jam 12 malam ya, setelah jam 12 malam panjenengan mandi dulu mandi malam. Nah, mandi malam dengan niat untuk membersihkan jiwa raga. Nah, setelah itu ya, panjenengan pakai wangi-wangian atau bisa membakar dupa, itu bisa ya, supaya panjenengan nanti lebih konsentrasi dan energi di sekitar panjenengan akan semakin sinkron dengan panjenengan. Ya, energi metafisika di luar panjenengan itu dengan membakar dupa dan wangi-wangian itu nanti akan semakin sinkron dengan energinya panjenengan. Nah, setelah itu panjenengan duduk bersila, bersemedi ya. Nah, dalam bersemedi ini panjenengan keinginan-keinginan panjenengan yang di luar tentang ilmu penerawangan panjenengan tutup dulu semuanya, diistirahatkan dulu, jangan mikir apa-apa. Kalau panjenengan masih mikir sana sini tidak akan berhasil, nanti lama berhasilnya ya. Dengan panjenengan kosongkan saja pikiran ya. Jadi babakan hawa songo ini harus panjenengan tutup semuanya. Jadi pengendalian hawa nafsu itu panjenengan kendalikan betul-betul. Nah, setelah itu panjenengan ikuti saja prosesnya dalam bermeditasi, bersemedi tadi. Ikuti saja. Di situ panjenengan hanya sebagai pengamat saja. Ya.
ikuti saja sampai betul-betul panjenengan merasa tenang, merasa hening, sampai betul-betul panjenengan nanti hening dan sampai nung, sampai dunung betul. Nah, setelah itu panjenengan nanti kemudian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya panjenengan bisa menguasai ilmu penerawangan. Dan itu panjenengan lakukan ya 7 hari berturut-turut. Kalau sudah menguasai akan lebih bagus. Tetapi kalau belum sampai maksimal, panjenengan bisa tambah sampai 40 malam berturut-turut. Jadi begini, panjenengan jangan putus asa untuk menguasai ilmu penerawangan ini. Artinya harus betul-betul cengkir betul, kencenging pikir itu penting sekali. Ya, tekadnya bulat untuk bisa menguasai ilmu penerawangan. Kalau coba-coba tidak usah dilakukan. Nah, jadi itu panjenengan lakukan terus. Kenapa? Tidak ada segala sesuatu yang bisa dikuasai itu dengan cara instan. Kalau dengan cara instan nanti hasilnya juga instan. Makanya harus berproses, harus istiqomah, harus ajek, harus terus menerus sampai panjenengan betul-betul maksimal bisa menguasai ilmu penerawangan. Nah, percayalah pada proses panjenengan. Nah, dan butuh keyakinan yang kuat untuk menguasai ilmu penerawangan ini. Saya yakin panjenengan akan mampu dan akan bisa menguasai ilmu penerawangan ini. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat untuk semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang mungkin mempunyai pengalaman tentang ilmu penerawangan, monggo silahkan berbagi dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.